Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, di malam hari kita kembali bersama lagi di Daily secara langsung kita yang insya Allah Bapak Ibu semuanya dan kabarnya Bapak Ibu mitra-mitra Armina Daily dimanapun berada. Alhamdulillah di sini saya lihat Bapak Ibu sudah banyak yang hadir. Waalaikumsalam untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengucapkan salam. Banyak dari Semarang, dari Demak, dari mana lagi nih Bapak Ibu semuanya, dari Ambon bahkan sudah hadir. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara kita di malam hari ini, agar acara kita diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara kita di malam hari ini dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, insya Allah nanti dalam waktu sekitar 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama kita belajar bersama dari seseorang yang sangat luar biasa. Ya tentu Bapak Ibu semua juga sudah mengenal beliau, dan beliau ini adalah seorang ustadz favorit dari banyak jamaah yang insya Allah juga ilmunya sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang beberapa bulan lalu sempat mengikuti pelatihan turun. Nah, malam hari ini kira-kira kita mau ngobrol apa nih Bu ya di acara live malam hari ini? Hari ini khusus beliau datang untuk menjelaskan bagaimana cara kita berdagang. Pedagang kan bukan hanya pedagang tadi, pedagang Rasulullah. Jadi pedagang lebih syariah, bagaimana cara-cara kita mengikuti cara Rasul dalam berdagang. Ya, insya Allah. Jadi harapannya adalah nanti kalau kita sudah bisa berdagang, berbisnis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tujuannya, harapannya adalah kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat melalui usaha yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kami juga tidak hanya sendirian, tidak hanya berdua kami malam hari ini, tapi Alhamdulillah juga sudah hadir leader kita. Beliau adalah pasangan suami istri yang sangat luar biasa, yang selama ini membantu kita, mendampingi kita, mengcoaching kita, sehingga kita bisa mencapai pencapaian pada saat ini. Dan Bapak Ibu semuanya, beliau adalah pasangan suami istri dari Kota Jakarta, dan Alhamdulillah pencapaian beliau di Armina Group sangat luar biasa, di mana beliau adalah reward terbesar nomor 2 se-Armina Reka, dan kita hadirkan beliau reward 11,4 miliar rupiah dari Kota Jakarta, Bapak Haji Heri Suprayogi bersama Ibu Hajah Dian Ayu Dewisari SECP. Assalamualaikum Pak Mualan semuanya, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya Bu Dian dan Pak Yogi? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Mualan sehat? Iya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semarang sehat semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, ya, pada malam hari ini kita nanti insya Allah akan belajar sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu kalau nanti punya pertanyaan bisa diajukan pertanyaan Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti akan langsung juga setelah ya beliau berdua ada masalah di koneksinya ya, insya Allah. Nah, oke, baik, sudah kembali lagi. Kemudian Pak Yogi, ini kan Pak Ustadz sudah siap juga nih beliau nih, sambil menunggu beliau untuk siap-siap. Kemudian Pak Yogi, kita bicara tentang Armina Daily. Pak Yogi. Pak Yogi, untuk sendiri Pak Yogi, apa program yang saat ini sedang dijalankan oleh
oleh grup di Pak Yogi. Ya, Pak Yogi. Oh ya, iya Pak Molan, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kedengeran Pak Molan suaranya? Halo? Iya. Kedengeran. Dengar suara saya? Iya. Kedengeran. Ya, Ya, Bang, agak putus-putus sedikit, tapi bisa kedengeran. Oke. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kami semua sehat, dan juga Pak Molan, Bu Mia, dan semua mitra dan calon mitra atau siapapun, teman, sahabat, saudara kami dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk program kami di Dio Armina, itu adalah program 9 bulan umroh. Jadi kita pingin, niatan kita adalah bagaimana para mitra yang sudah bergabung di Armina Daily, khususnya di grup Dio Armina ini, bisa dalam 9 bulan harapannya bisa berangkat umroh, Pak Molan. Karena kan umroh haji adalah salah satu cita-cita impian kita untuk dapat ke sana. Jadi maksimumnya insya Allah kalau mengikuti program kita, arahan kita, itu bisa 9 bulan bisa umroh, dan realisasinya sih kalau kita lihat realnya yang telah berjalan sekitar 2-3 bulan ini, subhanallah, bahkan nggak 9 bulan ya, planningnya 9 bulan, ternyata ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, Masya Allah, luar biasa. Gitu Pak Molan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Ternyata dari kita sebagai peziarah Baitullah juga, kita juga sebagai pebisnis di Armina Daily, dan tetap tujuan utama kita adalah kita ingin berangkat ke Baitullah, Pak Yogi. Iya, betul. Dan alhamdulillah memang kemudian grup Dio Armina melakukan satu program yang baru yang insya Allah ini juga membantu atau mempermudah Bapak Ibu semuanya bisa sampai ke Baitullah. Dan tadi Pak Yogi sampaikan bahwa ternyata fakta di lapangan tidak hanya atau tidak sampai 9 bulan nih Pak Yogi, bahkan ada yang 2 bulan sudah bisa mendapatkan rezeki untuk bisa. Betul banget. Nah, ini yang dilakukan apa Pak Yogi? Teknis apa yang dilakukan oleh grup Dio ini sehingga pencapaiannya sangat luar biasa ini Pak Yogi? Alhamdulillah, bersyukur banget. Sebenarnya yang dilakukan kita itu basic banget gitu ya. Basic banget itu yang konsepnya adalah simpelnya namanya PCA. Itu kita pakai, kemudian cerita dan kita ajak. Nah, kita di Armina Daily ini punya produk-produk yang luar biasa, produk-produk premium yang subhanallah. Jadi kita mengajak kita semua untuk hijrah menggunakan produk halal. Setelah kita niatan itu produk halal, kemudian kita pakai dulu nih produknya. Jadi dari kita sendiri, produknya Armina Daily ini kita pakai dulu, kemudian kita pakai, kemudian kita tahu manfaatnya. Oh, ternyata jadi lebih sehat, lebih bermanfaat buat kita. Kita tahu semuanya, kita tahu poin-poin semuanya yang bermanfaat buat kita. Nah, kemudian setelah kita pakai, kita tahu manfaatnya, kemudian kita ceritakan yang kita rasakan. Jadi ada misalkan kita punya sakit, sesuatu penyakit, kita alhamdulillah bisa sehat, kemudian udah kita ceritakan, baru kita mengajak teman, tetangga, saudara untuk juga bisa merasakan manfaat dari produk kita ini. Jadi basic banget sebenarnya. Jadi sederhana, program ini kita pakai, kemudian kita ceritakan manfaatnya, kemudian kita baru mengajak. Nah, prosesnya kemudian itu namanya PCA produk. Jadi pertama tahapannya gitu, karena kan kita banyak teman-teman yang masih baru, pingin di sini, pingin berkembang, pingin punya dari PCA produk ini kita punya margin. Jadi kita bersemangat ya, dapat margin dulu. Setelah itu tahapan berikutnya baru kita bangun aset. Jadi kita merekrut seperti itu, Pak. Gitu Pak Molan dan Bu Mia. Putus-putus ya?
Oke, Pak Molan. Dan memang sebenarnya apa yang kita lakukan di yang insya Allah gitu ya Pak Yogi Budian ya. Baik, Bu Mia sendiri mungkin ada yang mau ditanyakan nih ke beliau kemudian kemudian saya ingin tanya nih tentang bagaimana pencapaian ya grup Dio saat ini dengan para mitra di sini. Halo, Budian? Iya. Suaranya agak putus-putus Mbak Mia, jadi saya mendengarkannya agak. Oke, tadi Mbak Mia bertanya bagaimana pencapaian gitu ya, setelah tadi Pak Yogi bercerita di depan bahwa kita punya program 9 bulan bisa umroh, lalu tadi Mbak Mia bertanya sama saya, bagaimana sih pencapaian kita, pencapaian grup Dio bagaimana semenjak adanya program 9 bulan bisa umroh gitu ya Mbak Mia ya. Alhamdulillah, alamin, Mbak Mia, Pak Molan, dan Bapak Ibu leader semua yang saat ini sedang menyaksikan live kita, sejak adanya program 9 bulan bisa umroh ini luar biasa sekali peningkatan dari percepatan di Armina tentunya gitu ya. Jadi mulai dari grupnya bertumbuh, timnya bertumbuh, lalu kemudian omsetnya menaik berkali-kali lipat dibandingkan periode sebelumnya, kemudian para leader yang tadinya tidak terlalu bersemangat menjalankan Armina Dewi sekarang sudah tahu konsepnya, sudah tahu harus ngapain sehingga mereka bersemangat. Kemudian dapat tadi Pak Yogi bilang di awal mereka dapat dulu uang depan, dapat laba penjualan dari produk, mereka semangat. Nah kemudian setelah itu akhirnya yang terjadi adalah tadi peningkatan yang berlipat dari sisi omset. Para leadernya bersemangat, kemudian omset masing-masing leader saya lihat Pak Molan, Bu Mia, itu semua bertumbuh, semuanya sedang membangun aset dan semuanya sedang bersemangat menjalankan Armina Daily. Dan tadi banyak sekali di antara kita yang telah bisa mempunyai rezeki tadi 9 bulan bisa ternyata dalam waktu 2 bulan, 3 bulan sudah banyak yang bisa. Artinya dengan program ini insya Allah positif perkembangannya untuk tim kita, untuk grup kita, di mana terjadi perlonjakan aset omset dari tiap-tiap leader yang mengikuti program 9 bulan bisa umroh ini. Gitu Mbak Mia, kondisi terkininya, update-nya. Pak Molan. Ya, nah untuk tadi itu kan masalah marginnya ya Bu Dion, jadi dengan dapatnya margin, alhamdulillah leader jadi semangat ya karena dapat masuk pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan mitranya Bu Dian, perkembangan mitranya? Oke. Karena kan di sini kita membangun ya di grup Dio sendiri. Betul. Jadi kan kita memang konsep kita itu adalah kita memulai dari pertama PCA-nya itu CA tentang produk. Ketika leader sudah dapat margin, sudah bisa sukses gitu ya cerita ajak produknya, maka kita mengajarkan mereka untuk juga mulai cerita ajak mitra, mulai bangun aset gitu ya. Dan yang indikasinya apa? Di awal kita memulai program ini Mbak Mia, Mas Molan gitu dan Bapak Ibu semua, kita itu yang gajian masih jarang-jarang Mbak Mia. Jadi masih banyak yang baru dapatnya margin, tapi masuk bulan kedua sejak program ini diluncurkan itu sudah banyak leader-leader yang mulai bisa gajian gitu. Dan sekarang kita masuk di bulan ketiga, itu yang saya lihat adalah hampir tiap hari bisa saya bilang tiap hari ada saja leader-leader yang posting gajian. Artinya sudah mulai bertumbuh nih, sudah mulai bergeser. Yang tadinya awalnya kita fokusnya ke produk, dapat margin, lalu kemudian selain fokus ke produk pun fokus mulai membangun aset, mulai merekrut timnya. Timnya bertumbuh, gajiannya mulai dapat, bahkan beberapa dari kita sudah pada tembus reward-nya ya. Seperti ada Bu Mia sendiri dan Pak Molan juga sudah tembus kan gitu ya reward-nya. Artinya insya Allah saya yakin optimis di periode ini akan banyak melahirkan peraih reward dari Dio Armina melalui program 9 bulan bisa umroh Mbak Mia. Artinya produknya jalan, timnya juga bertumbuh, semuanya tumbuh, asetnya terbangun, reward dapat, gaji dapat, margin dapat semuanya Mbak Mia, Mas Molan. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah ini juga satu yang menggembirakan kita semuanya. Ternyata alhamdulillah, ini baru berjalan sekitar mungkin 3 bulan atau 4 bulan ya Bu Dian ya, belum terlalu lama ya kita jalannya. Iya, baru kurang lebih. Ya, baik, Oke, baik. Bapak Ibu semuanya di sini saya membaca di komentar suaranya seperti double ya. Boleh Bapak Ibu sampaikan lagi sekarang bagaimana dengan suaranya di Bapak Ibu, apakah masih double atau tidak? Dan baik Bu Dian, ini Pak Yogi seperti dia
terputus ya Bu Dian. Baik, kita putus. Saya beda ruangan soalnya jadi nggak tahu Pak Molan. Bu Dian, di malam hari ini kan kita kedatangan seorang yang cek. Halo, Bu Dian. Iya, iya saya dengar Pak. Halo. Iya, saya dengar Pak Molan. Silakan. Bisa. Oke. Ya, baik Bu Dian. Oke. Dengan acara malam hari ini, kita hadirkan. Halo Bu Dian. Iya Pak, suaranya putus-putus. Oke, sebentar itu coba jelas, kita inikan dulu ya. Ya, suara Pak Molan hari jelas, ini ya? malam ini tumben putus-putus terus. Biasanya clear. Oh gitu ya. Oke, coba nanti sambil Bumnya cek dulu deh untuk sambungannya. Baik, Bu Dian, saya ulangi pertanyaannya. Bu Dian, dengan segala pencapaian yang ada dari Dio Arvina Daily selama beberapa bulan ini, dan kemudian malam hari ini kita menghadirkan Ustadz Fauzi Ihsan dengan materinya adalah sukses bisnis Rasulullah. Nah, Bu Dian, apa yang diharapkan Bu Dian dari acara pada malam hari ini, Bu Dian? Harapannya adalah dengan melalui Armina Daily ini, dengan insya Allah sebentar lagi Ustadz yang sangat luar biasa akan hadir di tengah-tengah kita ya, Ustadz Fauzi Ihsan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati. Harapannya adalah kita menjadi lebih paham Pak Molan, bagaimana sih Rasulullah kita, junjungan kita gitu ya, panutan kita ketika beliau melakukan bisnisnya, seperti apa yang beliau lakukan, sehingga harapannya kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti cara beliau dalam berbisnis, sehingga tujuannya ketika kita ikutin cara Rasulullah dalam kita berdagang, dalam kita menjalankan bisnis kita di Armina Daily, harapannya adalah kita pun bisa mendapatkan insya Allah ridhonya Allah, bisa mendapatkan pahala yang insya Allah menjadikan kita lebih berkah di Armina Daily. Itu sih Pak Molan harapan secara garis besarnya. Iya, ini kondisinya sepertinya kebetulan tidak stabil, dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita tidak pernah narasumber utama kita. Suara saya masih putus-putus ya Bu Dian ya? Iya. Masih Pak, masih putus-putus. Iya, ini sepertinya saya bolak-balik hilang terus sambungannya. Baik, Bu Dian, sudah jelas atau Bu Dian? Jelas Pak Molan, sudah jelas. Oke, jelas ya Bu Dian ya. Baik, Bu Dian, ini apakah kita sudah kita kan sudah panjang lebar dan beliau juga sudah hadir di sini di studio. Apakah kita ingin hadirkan beliau? Iya, pasti teman-teman sudah nggak sabar, kita juga sudah tidak sabar gitu ya. Kita akan mudah-mudahan segera bisa bertemu dengan Ustadz favorit kita semuanya, Pak Molan. Dan Pak Molan, sebelum kita mulai, tadi saya dengar-dengar katanya ada Bunda Guril sama Pak Rihan juga ya yang melihat live kita. Mudah-mudahan beliau sudah hadir dan bisa menyaksikan bersama-sama live kita bersama Bapak Ustadz Fauzi Ihsan. Terima kasih buat Bunda Guril, terima kasih buat Bapak Rihan Muzakar atas kesediaannya untuk menyaksikan live kami pada malam hari ini bersama Ustadz Fauzi Ihsan. Salam hormat dari kami. Alhamdulillah, ternyata malam hari ini juga disaksikan juga ya. Assalamualaikum Bunda Guril dan Bapak Rihan. Terima kasih sudah menonton bersama dengan kita di sini semuanya. Baik, Bu Dian, tanpa berpanjang lebar mungkin kita hadirkan beliau, Bu Dian. Insya Allah beliau sudah siap. Pak Molan. Ya, buat semuanya yang di rumah juga sudah tidak sabar untuk menunggu ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di malam hari ini telah hadir bersama-sama kita, Bapak Ibu. Beliau adalah sosok Ustadz yang sangat luar biasa, di mana beliau adalah pembimbing ibadah umroh dan haji dari PT Armina Reka Perdana. Beliau juga merupakan motivator religi Indonesia. Beliau adalah pemimpin Majelis Cinta Rasulullah. Beliau adalah pengasuh program terapi hati dan ruqyah, terutama pelatihan spiritual Power of Madinah.
Beliau mengisi berbagai macam acara di televisi, diantaranya adalah Kuliah Subuh RCTI, Damai Indonesia TV One, Jelang Beduk TVRI, Cahaya Hati Antv, Late Night Show Trans TV, serta ratusan episode program religi MNC TV. Dan alhamdulillah beliau juga menulis begitu banyak buku yang sangat bermanfaat, diantaranya adalah buku Sebuah Hasil Kontemplasi Penuh Cinta, Inspiring Leadership of Rasulullah, The Spiritual Power of Madinah, serta Cinta Sejati dari Tanah Suci. Selain itu beliau juga menuliskan beberapa lagu, diantaranya adalah Pensiar Baitullah, Rindu Bertemu, Saat Menjelang, dan Sambut Ramadan. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita sambut guru kita yang sangat luar biasa, beliau yang insya Allah pada malam hari ini akan berbagi begitu banyak ilmu kepada kita. Mari kita hadirkan guru kita, beliau adalah Ustadz Fauzi Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pambolan, Gumolan, Alhamdulillah. sehat-sehat semuanya ya. Sehat alhamdulillah, Pak Ustadz sehat insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya jelas? Jelas, agak kecil tapi ya. Iya, agak kecil Pak Ustadz. Iya, saya berharap badan saya yang kecil. Udah langsing kok Pak Ustadz. Iya. Ini, saya udah lama nggak ketemu sama Ustadz Fauzi ini, terakhir di Semarang ya. Kalau Pak Haji Yogi sama Bu Jadian mungkin udah sering ketemu kali ya. Saya terakhir ketemu di Semarang. Iya. Udah lama. Kapan kita ke Semarang lagi ya? Iya. Tapi alhamdulillah saya senang banget bisa melihat tadi Pak Haji Yogi, Bu Jahdian, kemudian Pak Molan beserta Ibu sehat, sumringah, bahagia. Artinya beliau bahagia dan rekeningnya nambah terus. Amin ya Allah. Kalau luber butuh rekening saya. Amin. Siap. Alhamdulillah. Iya. Jadi hari ini kita mau bicara. Hari ini kita mau belajar dari Ustadz Fauzi Ihsan. Bagaimana sih Ustadz caranya Rasulullah kita itu berbisnis? Bagaimana caranya beliau itu menjalankan bisnisnya atau usahanya? Karena kita ingin, kita di sini sebagai pensiar Baitullah dan pensiar sehat dari Armina Daily, kita ingin mengikuti junjungan kita Pak Ustadz. Nah, saya yakin pasti Pak Ustadz punya banyak ilmunya yang bisa kita dengarkan bersama-sama di malam hari ini. Gitu ya Pak Molan? Sinyalnya Pak Molan agak tersendat. Sinyalnya Pak Molan. Iya. Sinyalnya. Ya, dari saya ya putus-putus ya Pak ya. Oke. Ya. Baik Pak Ustadz Fauzi Ihsan, monggo silakan kita pasti banyak hal yang ingin Pak Ustadz sampaikan dan teman-teman sudah tidak sabar semuanya. Kami persilakan kepada Ustadz Fauzi Ihsan. Monggo Ustadz. Baik, Pak Molan, Bu Molan, Bu Jahdian, semuanya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, menyimak acara ini juga. Tadi saya sempat baca di komen Ibunda Hajah Daneri Guril beserta Ibu Hajah Rindang, kemudian Bapak Haji Rehan Muzakkar yang saya hormati juga, kemudian jajaran direksi PT Armina Reka Perdana, Armina Daily,
Saya sempat lihat juga ada Bapak Kiai Haji Dev Aryan Yusuf. Tandanya nyimak dan dikasih jempol 1, senyum 1. Kemudian Bu Hajah Dian beserta Bapak Haji Heri Suprayogi yang insya Allah senantiasa sehat walafiat. Bu Molan dan Pak Molan yang selalu berbahagia. Setiap saya ke Semarang selalu ditraktir, tapi sudah lama kita tidak ditraktir, tapi mudah-mudahan Corona COVID-19 segera berakhir. Kemudian saudara-saudaraku semuanya dari sahabat Dio, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, sehat walafiat, rezekinya lancar, syiarnya lancar, bisnisnya lancar, dan insya Allah juga segala aktivitasnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semuanya di Armina Daily Dio, saya merasa terhormat diundang secara khusus oleh Bapak Haji Heri Suprayogi beserta Ibu hadir di tengah-tengah keluarga besar Dio. Saya yakin saya tidak salah tempat. Saya hadir di satu tempat yang tepat. Saya hadir pada sebuah komunitas yang insya Allah yang diikhtiari adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ketika beliau sampaikan kepada saya bagaimana kita menjalani saat-saat yang seperti ini, dalam kondisi pandemik seperti ini, usahanya tetap jalan dari rumah dan hasilnya juga maksimal. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertama, kalau kita belajar mengenai masalah kehidupan apapun, kita belajar mengenai masalah kehidupan apapun, baik sosial, budaya, politik, keuangan, kemudian perilaku, sikap, tidak ada yang patut kita contoh kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti itu. Jadi melihat perkembangan yang seperti sekarang ini, teman-teman bisa lihat orang yang bisnisnya jauh dari ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kekayaan yang dia dapat hanya mengantarkan mereka ke dalam jeruji besi. Kekayaan yang mereka dapat menghantarkan mereka kepada persoalan satu dan persoalan yang lainnya. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada namanya rasa damai. Tidak ada rasa nyaman di dalam hati. Dan ini berbahaya karena tujuan hidup kita bukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya untuk beribadah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya sempat dengar bahwa teman-teman Dio ini mempunyai satu konsep yang sangat bagus. Kalau tidak salah sebut, saya namanya PCA, gitu ya. PCI. Ya, kalau bahasa duren sawit, PCA. Jadi pakai cerita ajak, gitu. Pakai cerita ajak, pakai cerita ajak, pakai cerita ajak. Benar nggak sih ini sesuai dengan konsep Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti kita akan lihat. Tapi saya usul ini, bukan usul ya. Saya nemu sendiri tadi. Saya perjalanan habis syuting, pulang ke rumah, saya jemput PCA, pakai cerita ajak. Nah, saya lebih ke dalam pakai bahasa Inggris. Apa itu PCA? PCI. Apa itu P? Possibility. P-nya possibility. Artinya apa? Yang Bapak Ibu canangkan, yang Bapak Ibu targetkan, yang Bapak Ibu cita-citakan, itu masuk ke dalam P. Apa itu P? Possibility. Artinya sangat mungkin untuk diraih. Gitu kan?
Kalau nggak mungkin untuk bisa diraih, ngapain menjadi konsep dasar kita, gitu. Jadi P tadi apa namanya pakai, gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris saya menyebutnya possibility. Tadi Pak Haji Yogi sempat sebutkan 9 bulan kita umrah Pak Ustaz. Lu jangankan kok 9 bulan. Bikin target 5 bulan, insya Allah bisa umrah kok. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. 5 bulan, 6 bulan, insya Allah bisa umrah. Gitu kan? Artinya apa? Yang Bapak Ibu canangkan itu adalah sebuah kemungkinan. Ketika sebuah kemungkinan itu sudah menjadi target, maka ada bidikan, ada target, ada tujuan, itu menjadi sesuatu yang paling utama. Gitu kan? Nah, itu yang P. Yang kedua adalah C. Apa ini C? Ini hasil tadi saya ya, jadi sambil merenung. C itu creativity. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tadi, 6 bulan umroh, kemudian menjadi kaya, sukses kaya berkah, kemudian menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, butuh satu jalan, the golden ways. Apa itu? Creativity. Orang untuk mencapai ke sana, nah kita harus mempunyai sebuah kreativitas untuk bisa sampai ke sana. Ada satu contoh ketika Pak Yogi tujuannya ke Cikampek. Saya ke Cikampek. Budian ke Cikampek. Pak Molan ke Cikampek. Sama-sama berangkat dari Kota Bekasi. Berangkat dari kantor Armina Daily. Ya. Kalau orang nggak tahu, dia akan lewat kepada jalur yang biasa. Tapi karena kita orang kreatif, orang yang visioner, lewat tol, sedekah sedikit nggak apa-apa. Lewat tol. Jatuhnya kita lebih cepat. C. Kemudian A. Kalau semuanya tadi possibility, creativity, kemudian tanpa action, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Ini sekedar mensupport PCA-nya dari grup Armina Daily Dio bahwa PCA itu jadi segala sesuatu yang teman-teman sampaikan itu mungkin akan sangat terjadi, akan sangat mungkin terjadi pada teman-teman. Kuncinya yaitu tadi, creativity dan bagaimana kita mau action. Kita mau makan roti, tapi kalau kita berdiam diri di tempat tidur, nungguin orang ngasih datang sampai ke tempat tidur, ya akan lama. Tetapi kalau kita berusaha, kita keluar uang, minta tolong belikan, kita menyuruh orang, itu akan sangat cepat. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi sekedar saya membahas PCA. Nah, begini, konsep yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman, ini kita batasi dulu bahwa ketika kita bicara dagang ini, bicara dagangnya Nabi Muhammad SAW, kita bicara Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang nabi, ya. Sampai ini menjadi batu, jadi menjadi penghalang. Pak Ustadz ngomongin Nabi Muhammad SAW karena beliau seorang nabi, itu sudah saya batasi dulu, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, hey, kalau kamu mengatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi, hey, kalau kau mengatakan setiap belajar kamu mengatakan bahwa Muhammad itu seorang rasul. Hey, kalau kau mengatakan bicara dagang, bicara bisnis, bicara perilaku, kalau terbatas pada Muhammad itu kekasih Allah. Dijawab langsung oleh Allah. Kekasihku itu juga manusia biasa. Nih, jadi frame kita samakan dulu frame kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa yang kalau nggak makan beliau lapar, kalau dilempar batu juga berdarah, beliau juga punya emosi, beliau juga punya batas kesabaran, beliau juga ngantuk kalau nggak tidur dan lain sebagainya. Beliau juga gagal kalau tidak berusaha. Artinya sama, konsep dasarnya kita sebagai manusia, gitu ya. Sama-sama manusia yang diciptakan Allah, tujuannya buat ibadah. Jadi itu dulu. Saya nggak kepengen nanti ketika saya menjelaskan lebih lanjut, kemudian orang mengatakan,
contohnya jangan Nabi Muhammad Pak Ustadz. Nabi Muhammad kan Nabi, dibantu sama Allah. Bukan begitu. Bukan begitu. Walaupun Nabi itu seorang Nabi, beliau tidak mengandalkan semuanya. Apa yang lakukan menunggu keajaiban. Bukan. Jadi ini kita sepakati dulu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Gitu ya. Jadi seorang manusia biasa. Yang kedua, kalau mau mencari contoh dan keteladanan, teman-teman, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Ada orang yang senang sama Bill Clinton. Ada orang yang senang sama David Beckham. Ada orang yang senang sama yang menciptakan Facebook. Senang kepada seorang triliuner dan sebagainya. Jangan pernah punya cita-cita untuk menjadi mereka. Jangan pernah sekali-kali menjadi seperti mereka. Kenapa? Karena Anda bisa lebih dari mereka. Gitu. Jadi mindset teman-teman, ayo kita buka. Bahwa kalau saya pengen seperti David Beckham, paling mentok teman-teman akan jadi seperti David Beckham. Kalau saya pengen seperti si A, teman-teman akan mentok seperti si A. Maka jangan tanggung-tanggung, saya katakan bahwa Allah sudah memberikan contoh dan keteladanan bahwa ada yang harus kita tiru. Siapa itu? Itu tadi. Jadi akan menjadi pembahasan kita. Gitu teman-teman sekalian dirahmati Allah. Gitu ya. Suara saya bisa diterima dengan jelas kan ya? Ya, mudah-mudahan jelas. Gitu. Oh, ada Pak Rusdi juga, ada Pak Rehan. Masya Allah. Ini kita didatangi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sebelum saya lanjutkan, jam 8:15. Mengapa sih kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an kecuali beliau. Kecuali beliau. Gitu kan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kau mencintai Allah, maka tidak ada yang bisa kau tiru kecuali engkau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalau kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada cuma satu. Yang ada cuma satu. Apa itu? Selamat dunia akhir. Nih, gitu ya. Jadi kalau kita ikuti baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat dunia akhirat. Nanti akan lebih spesifik lagi. Kita bicara bisnisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kenapa kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW? Ya karena itu tadi. Yang diperintahkan oleh Allah, kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita selamat dunia akhirat. Kalau seandainya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau seandainya si A, dia berdagang, dia jujur, dia visioner, dia berkomunikasi dengan baik. Seandainya dia itu tidak mendapatkan keuntungan yang dia dapatkan, tetapi keuntungannya dia adalah mereka sudah menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang rugi di akhirat ketika kita mencontoh dari keteladanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman. Seumpama nih, saya jual sepatu. Sepatu saya warnanya biru. Saya jual dengan harga 100.000. Gitu kan, dengan 100.000 saya punya untung, tetapi ternyata lakunya cuma 50, gitu kan, cuma 50. Tapi kita jual dengan kita mengatakan yang sebenarnya, ini pernah masuk got sekali, ini belum pernah back, ini baru saya pakai 5 kali, dengan segala kejujuran.
50.000 itu akan menjadi lebih indah daripada kita membawa uang 100.000 tapi penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepura-puraan. Berkahnya beda. Seperti itu. Nah, keuntungannya akhirat apa? Kita menjalankan sunnah Nabi, kita menjalankan perintah Allah bahwa kita kudu berbuat baik. Seperti itu teman-teman sekalian rahmati Allah. Jadi saya yakin kok bahwa apa yang diberikan oleh guru kita semua, Pak Haji Heri Suprayogi beserta Ibu Dian, semuanya insya Allah mengarah kepada tempat itu. Seperti itu. Dan saya yakin teman-teman Dio akan menjadi triliuner kelas kakap semuanya yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, yang mempunyai sikap yang baik, tidak akan pernah berkata dusta, tidak akan pernah mulut berucap untuk bisa menyakiti orang lain. Gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Tapi sebelum itu saya kasih alasan dulu kenapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih dagang, memilih bisnis. Teman-teman, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih bisnis, memilih dagang, gitu kan? Memilih menjadi seorang pengusaha. Apa alasannya? Oh, alasannya sangat banyak. Yang pernah saya temukan itu ada 15, tapi saya tidak akan sebutkan semuanya. Nanti waktunya habis. Yang pertama adalah bisnis itu adalah ladang yang jelas. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Itu sangat jelas bahwa menjadi ladang yang sangat luas untuk kita mencari rezeki yang berkah dan barokah. Yang kedua, bagaimana bisnis itu adalah sebaik-baiknya profesi. Berdagang adalah sebaik-baiknya profesi. Mungkin teman-teman dulu ingat kan, Nabi itu pernah jadi sales loh. Teman-teman, Nabi itu pernah jadi sales loh. Jadi jangan dipandang sebelah mata. Kita profesi itu sebaik-baik profesi adalah ketika mereka menjadi seorang bisnis, menjadi seorang pengusaha. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawabannya Kanjeng Nabi, teman-teman sekalian? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Itu adalah sebaik-baiknya profesi. Itu ada di mana? Ada di Bapak Ibu semua. Mulai dari Red Coffee, kemudian susu Daily Strum, kemudian ASI Hapro. Mulai dari situ. Pak Ustadz, saya malu jadi sales. Teman-teman, saya pernah jadi sales loh. Pak Haji Molan, saya pernah jadi sales. Ketika itu, sekarang yang saya salesin itu sekarang mempunyai gedung tertinggi di Jakarta yang di atasnya ada tulisan Allah. Nah, nggak perlu saya ceritakan, gitu ya. Tapi begitu, tapi nyaman gitu, nyaman. Karena Nabi juga pernah jadi sales. Jangan salah. Nggak usah malu. Yang penting apa? Segala sesuatu yang kita niatkan ibadah akan menjadi lebih indah. Bukan saatnya sekarang itu untuk menjadi gengsi-gengsian. Jadi profesi apa yang paling baik? Nabi Muhammad SAW menjawab, seseorang yang dia bekerja dengan tangannya sendiri dan dia melakukan jual beli yang bersih. Yang bersih itu bagaimana? Tidak ada kebohongan, tidak ada barang palsu, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, dan lain sebagainya. Bisnis merupakan gudang rezeki. Teman-teman, nggak mungkin kalau orang yang pekerjaannya dengan penghasilan pas-pasan, kemudian dia bisa bersedekah bangun masjid. Dia bisa haji dengan menabung setengah tahun. Dia sodakoh, dia sedekah.
Dari mana itu? Yang paling memungkinkan untuk melakukan itu secara besar-besaran adalah bisnis. Begitu. Itu adalah bisnis. Itu kan. Kalau kita menjadi gajian sejuta, ya kan nyampe, tapi lama. Sedekah bisa, tapi sedikit. Bukankah kita pengen sedekah yang banyak, yang besar, yang ikhlas, dan lain sebagainya? Itu. Nah, kemudian apalagi? Salah satu teman-teman, ketika teman-teman itu berdagang, bersyiar, berbisnis, itu adalah bentuk daripada dakwah syiar kita mensyiarkan agamanya Allah. Kok bisa Pak Ustadz? Paling tidak, Anda akan mulai dengan Assalamualaikum. Itu kalimat yang mesti dipakai. Nggak mungkin teman-teman dia mengucap selamat siang, selamat pagi. Iya ada, cuma itu adalah setelah Assalamualaikum. Gitu kan. Paling tidak itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebagai syiar Islam. Kenapa? Sama persis, saya sepakat yang disampaikan Pak Haji Yogi. Apa itu? Ketika teman-teman itu berbisnis, tujuannya mulia kan? Bisa umroh, bisa haji, bisa umroh, mengumrohkan dan lain sebagainya. Kembali kepada diri kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan semua sahabat-sahabatnya itu seperti apa yang dikehendaki oleh beliau. Maksudnya begini, tidak semua sahabat Nabi dijadikan orang yang hanya berdiam diri di masjid. Tidak. Jadi habis sholat kita harus zikir, kita harus berdoa, kita harus duduk diam di masjid sampai sholat berikutnya. Tidak. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu teman-teman, maka tidak akan pernah muncul sahabat-sahabat yang tajir, sahabat-sahabat yang kaya raya, yang konglomerat seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Ammar bin As, seperti Zubair bin Awam, seperti Utsman bin Affan, seperti Umar bin Khattab. Mereka ini konglomerat. Itu. Tapi takwanya gimana? Hebat. Takutnya sama Allah bagaimana? Luar biasa. Ini orang-orang hebat. Belajarnya dari mana? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman. Jadi, Muslim nggak perlu kita menjadi orang kaya. Ya, akan mempersempit diri. Kalau Nabi tidak memberikan dukungan itu, maka tidak akan pernah lahir tadi. Siapa aja? Mungkin teman-teman masih ingat tadi yang saya sebutkan. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Terus siapa lagi? Ammar bin As. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Tolhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang konglomerat teman-teman. Tapi ngelihat gak awalnya mereka beliau-beliau ini kayak apa? Awalnya dari nol teman-teman. Bukan basicnya orang kaya. Dan tidak semua bisnis itu harus mempunyai modal besar. Tidak semua bisnis harus mempunyai modal besar, keuntungannya besar. Enggak. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi. Dari mengembalakan, emang Nabi punya modal. Beruntung kita, Bapak dan Ibu. Kanjeng Nabi lahir, ayahnya udah nggak ada. Ditinggal ibunya, ikut pamannya. Sedangkan kita kadang masih disuntik sama orang tua. So, apalagi sudah ada mentor-mentornya, ada guru-gurunya. Pak Haji Yogi, Pak Molan, Budian, Bu Molan. Tinggal kayuh terus, hajar terus. Udah. Itu teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi itu. Nah, maka beruntung, maka saya sempat kaget gitu kan. Ketika Armina Daily itu masuk 165.000 mungkin nggak sih? Nah, ini batasan teman-teman. Kita bicara sama PAC tadi. Teman-teman kalau punya pikiran kayak saya, 165.000. Bisa nggak itu bisa jadi 100 juta? Bisa nggak itu jadi bisa 1 miliar? Bisa nggak itu bisa jadi 2 miliar? Kalau otak kita
Kalau mindset kita sudah mengatakan nggak bisa, pondasinya ini teman-teman sudah tidak bisa melewati. Lah kalau pondasi yang kita bangun saja kita sudah tidak melewati, dia tidak akan bisa berjalan jauh. Makanya saya katakan tadi, PCA itu yang pertama adalah possibility. Yang Anda targetkan itu mungkin dan sangat mungkin untuk diraih. Jangan katakan tidak. Itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Teman-teman, saya ambil contoh. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pada waktu itu hijrah ke Madinah, kan di stop sama orang-orang kafir. Beliau membawa 7 ekor onta yang isinya harta semuanya. Berapa itu Pak Ustadz duitnya? Nggak tahu. Banyak. Apa ditanya sama orang kafir? Kamu boleh ngikuti Muhammad, tapi ini semua tinggalkan di sini. Apa yang dilakukan? Ditinggalin gitu Bapak Ibu. 7 kuda tadi yang membawa hartanya Abdurrahman bin Auf itu ditinggalin. Sehingga beliau berjalan itu hanya pakai pakaian yang dia punya. Bayangkan, nggak sampai berapa tahun ya kan Nabi kan di Madinah 8 tahun. Berarti kan nggak sampai 8 tahun. Abdurrahman bin Auf bisa menguasai pusat pasarnya Madinah. Orang-orang sistem ekonomi, orang-orang kafir semua dipatahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ada nggak modalnya? Nggak ada. Untung kita masih punya 165.000. Ini nggak ada sama sekali. Gitu kan? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, masuk kepada jejak bisnisnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, pola pikir kita, teman-teman, jangan dibatasi bahwa Muhammad orang Nabi. Tapi Muhammad adalah manusia seperti kita yang tadi dijawab oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Muhammad itu manusia seperti dirimu. Yang membedakan sukses atau tidaknya bukan Muhammad seorang nabi. Tapi karena keuletan, ketekunan, visionernya, daya jelajahnya, kreativitasnya. Itu yang membedakan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan. Ketika Anda berbicara tentang bisnisnya Rasulullah Muhammad SAW dan Anda mengatakan bahwa wajarlah Muhammad sukses bisnisnya. Orang dia nabi. Wow. Anda tidak akan pernah sampai kepada apa yang Anda tuju. Gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad dilempar batu, beliau juga berdarah. Nabi Muhammad SAW, teman-teman, yuk kita lihat 8:30. Kita lihat teman-teman. Umur 8 tahun, beliau udah bekerja dengan menggembala kambing. Ayo kita lihat profilnya Muhammad yang bukan Nabi ya, yang bukan Nabi. Umur 8 tahun beliau jadi penggembala kambing. Makanya ini menjawab pertanyaan Pak Ustadz, dari mana itu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa di Jabal Nur itu ada gua Hira? Ya pada saat beliau ngebala kambing. Dari mana tahu di Jabal Sur itu ada gua? Ya pada saat gembala kambing. Jadi pada saat bergembala beliau explore itu. Gitu. Nah, menggembala kambing. Umur 12 tahun sudah diajak dagang bersama pamannya ke Syam. Diajak sama pamannya. Bapak Ibu sekarang diajak sama Arbina Daily. Diajak sama Pak Yogi. Diajak sama Budian, Pak Molan, Bu Molan, Fauzi Ihsan. Diajak betul itu. Jadi alhamdulillah masih ada yang ajak untuk menyelamatkan bukan hanya perekonomian keluarga teman-teman, tapi perekonomian umat. Gitu kan? Dan umur 17 tahun Nabi Muhammad SAW sudah berdagang sendiri. Sudah berdagang sendiri. Bahkan beliau bersaing dengan orang-orang para pebisnis senior dari beberapa negara. Dari Yaman, itu kan dari Syam, Nabi bersaing dengan itu.
Dan akhirnya apa? Umur 20 tahun teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menguasai pusat global pada saat itu. Syam, Yaman, Irak, Iran, Jordan dikuasai oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad, umur 20 tahun. Gitu. Ini akan saya jawab juga ini nanti. Masih yang ngeyel karena dia seorang nabi. Bentar dulu. Kita bicara fakta. Umur 20 tahun sudah menguasai pusat global bisnis yang ada pada saat itu. Kemudian umur 25 tahun seorang janda yang kaya raya mempercayakan kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad, yang kelak wanita ini menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatul Kubra, Sayyidah Khadijah. Diberikan kekayaannya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi umur 40 tahun. Kekayaannya sudah berada di umur 20 tahun, 25 tahun. Jadi garis silang merah. Kalau Nabi Muhammad SAW sukses karena dia seorang Nabi. Bukan. Tapi lebih dari itu. Nah teman-teman, kembali kepada diri teman-teman. Teman-teman itu mau sukses, mau enggak, teman-teman sama-sama diberikan waktu 24 jam. Contoh lah. Gak usah jauh-jauh ke baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pasti tahu Bunda Hajah Darneri Guril. Siapa yang kenal beliau? Waktu beliau berapa jam? 24 jam. Betul? Betul. Bu Guril gak diistimewakan sama Allah. Punya jam 30 jam. Enggak, sama. 24 jam. Itu. Kemudian, siapa lagi? Pak Haji Suprayogi, 24 jam juga. Saya 24 jam juga. So, bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita memaksimalkan waktu yang sama-sama 24 jam untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Gitu. Mungkin Bunda Guril, Masya Allah. Gitu. Saya malah punya... Mungkin bisa diangkat menjadi satu tema khusus. Rahasia sukses Ibunda Hajah Darneri Guril di bidang bisnis. Itu akan menjadi seminar yang sangat luar biasa. Kenapa? Contohnya nyata, ada di depan kita. Kalau kita bicara contoh yang dekat gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Gitu teman-teman. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menggapai suksesnya itu, apa sih yang dilakukan oleh beliau itu? Teman-teman, Nabi Muhammad SAW punya sebuah keyakinan bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, kalau kita bicara mengenai konsep sukses beliau, 4 sifat yang semuanya kita sudah tahu, sebisa mungkin harus nempel pada diri kita. Teman-teman, sebelum saya kepada bagaimana Nabi Muhammad SAW memanage semua itu, Kanjeng Nabi itu pada saat dagang, kalau tetangganya itu dia dagangnya bilas, mulut beliau terjaga. Beliau ikut senang. Jangan malah digunjing, woi jangan-jangan dia pakai tuyul, jangan-jangan dia pakai pocong, dia pakai, jangan. Setiap kata yang keluar dari mulut beliau adalah kenyamanan, keteduhan. Gitu. Maka dalam satu grup, dia akan tercipta sebuah sinergitas yang sangat luar biasa
apabila contoh nih di satu grup WA semuanya support. Alhamdulillah. Seumpama nih ada yang baru, dia habis belanja nih 160.000, dia kemudian dapat Red Coffee, dapat Asia Pro baru satu. Wow, saking senangnya dia posting, Alhamdulillah. Yang lain support. Kenapa? Ketika kita support, kita doa buat diri kita sendiri. Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah Bunda, Alhamdulillah Bapak, terusin ya, terusin. Itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan malah celah baru satu aja ikut posting di grup. Jangan. Itu melemahkan. Dan itu tidak ada yang seperti itu menempel pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman, yuk masuk kepada diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat yang ini harus nempel. Jangan pernah ini terhindar. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis handal, pebisnis yang sukses. Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz? Saya kaya, tapi tidak mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Saya jawab, bisa. Tapi teman-teman tidak akan pernah bertahan lama. Bisa, tapi kekayaannya menghancurkan dirimu, menghancurkan keluargamu, karena tidak ada keberkahan. Gitu. Maka ini wajib ada bahwa di dalam diri seorang pebisnis, pedagang yang ingin sukses, mutlak tidak boleh tidak harus ada siddiq. Jujur. Jangan ngiming-ngimingi terlalu tinggi. Nanti kalau kamu beli pulpen saya, ini kan pulpen saya harganya 5.000 nih. 5.000, bahkan 5.200 gitu ya, 5.000. Kalau kamu beli pulpen ini, nanti kamu akan bisa menjadi seorang konglomerat. Nabi tidak pernah mengiming-imingi segala sesuatu macam yang sangat tidak rasional. Semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Gitu. Ini bolpen. Dan mungkin juga yang lainnya. Jangan mengiming-imingi orang sesuatu yang tidak masuk akal. Jujurlah. Jangan katakan segala sesuatu yang tidak pernah terlaksana kalau memang itu tidak pernah terlaksana. Jujur. Nabi itu ketika dagang di Syam, ketemu dengan orang yang dagangannya yang busuk itu diselipkan di tengah-tengah. Dimarahi saja, nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Yang bilang yang jelek ya dipisah, yang ini juga dipisah. Kejujuran itu akan mendorong seseorang untuk berlatih tanggung jawab, teman-teman semua. Kejujuran itu membangun kekuatan pada diri kita. Membangun kekuatan diri pada kita dan memperbaiki kualitas kita kepada hubungan sosial. Coba sekali kita bohong ketahuan habis kita. Itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu, Masya Allah, jujurnya itu luar biasa. Satu siddiq, yang kedua adalah amanah. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada yang pesan seumpama Red Coffee, Asia Pro, kalau memang bisa 2 hari, bilang 2 hari. Kalau memang 4 hari, bilang 4 hari. Daripada nanti kita berisiko. Akan lebih aman apabila kalau keadaannya begini, sekian. Kalau keadaannya begini, sekian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Kemudian kita tabligh, komunikatif. Komunikatif itu, teman-teman, kunci pertama adalah wajahnya seorang pebisnis itu. Seorang pedagang itu sama dengan ciri-ciri orang yang masuk surga. Apa itu? Wajahnya enak kalau dilihat. Wajahnya enak kalau dilihat. Coba Anda bisnis, Anda dagang, mukanya serem. Nggak ada yang datang. Maka Nabi Muhammad SAW betapa murahnya senyum beliau dilempar kepada setiap orang. Gitu. Jadi yang ketiga itu tabligh, teman-teman bisa komunikatif.
komunikatif. Jangan itu kan sering itu ada di TikTok segala macam cara menangani customer gitu kan. Ketika ditanya, ini harganya berapa? Kita jawab cuma 5.000. Ini harganya berapa? 10.000. Kalau seorang dia ada tablik pada dirinya, ada komunikatif di dalam dirinya, dia mengatakan, yang ini berapa? Ini 5.000. Ibu, kalau yang ini 10.000. Nah, kalau yang ini 15.000. Gitu. Ini keunggulannya begini. Jadi orang enak. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau beliau baik, katakan baik. Itu. Tidak pernah harga ada fixed price pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu teman-teman sekalian. Kemudian ketiga adalah fatona, cerdik, melihat sudut pandang. Ini, saya pikir Pak Haji Heri Suprayogi, Bu Haji Dian, Pak Molan, Bu Molan, saya kenal beliau orang-orang yang elegan, beliau ini orang terbuka, yang bisa menyambut satu kreativitas ataupun ide, wawasan dari mitra-mitranya. Ketika Red Cafe, satu contoh, saya ambilkan kopi. Nabi Muhammad SAW selalu memandang dari sudut pandang lain. Gini, Red Cafe itu kalau jual seumpama di warung, mungkin nggak sih Red Cafe itu dijual di toko besi? Mungkin nggak? Kenapa tidak? Karena yang datang ke situ adalah orang-orang yang bekerja keras. Orang-orang yang butuh stamina. Mungkin nggak sih Red Cafe itu dijual di Satpam? Kenapa tidak? Di Satpam banyak orang yang harus menjaga kondusivitasnya ketika mereka berada di lingkungan seperti itu. Mungkin nggak sih terus kita bereksplorasi terus yang tidak dipikirkan oleh orang, coba kita pikirkan. Bagaimana kecerdikan baginda Nabi Muhammad SAW merubah Yasrib menjadi Madinah. Cerdiknya, jeniusnya baginda Nabi Muhammad SAW jelas-jelas bahwa perjanjian Hudaibiyah itu merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi pikirannya ke depan. Apa akhirnya? Kemenangan oleh kaum muslim. Jelas merugikan. Gitu kan? Tapi apa? Dan inilah yang dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita kudu visioner. Gitu. Jadi pebisnis yang handal, pebisnis yang bagus, mereka harus mempunyai kemampuan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Satu ketika Pak Heri Suprayogi akan membuat satu skema atau semacam kuis. Yuk kita menerima masukan dari beberapa tentang sudut pandang Red Cafe. Enaknya jualan yang memungkinkan yang tidak orang belum pernah kepikiran apa. Tampung. Pikirkan sholat istikharah, kemudian possibility tadi, kemudian creativity, action. Gitu. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, jangan pernah bermimpi ketika kita menjadi orang sukses tanpa ada kesusahan. Wallah, gak mungkin. Demi Allah, gak mungkin. Ibu, bapak pengen jadi orang sukses, tapi gak pernah susah. Ngimpi. Gitu, ngimpi. Kok ngimpi Pak Ustadz? Iya jelas kok. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kamu pikir kamu bisa masuk surga? Kamu bisa sukses. Kamu bisa menjadi besar. Padahal belum ada ujian sama dirimu. Padahal belum ada cobaan sama dirimu. Padahal belum ada ujian-ujian yang menimpa kepadamu seperti orang-orang yang mengalami kesuksesan. Seperti orang-orang yang terdahulu. Maka bahaya. Justru orang yang senang terus gak pernah susah. Bahaya. Jangan-jangan haram masuk surga. Anaknya yang
sehat, terus jangan senang. Jangan-jangan itu warning. Maka ketika kita ada ujian, ketika ada cobaan, teman-teman, kita masih dilihat sama Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu mahum matta nasrullah. Hingga orang-orang itu dengan kelaparan, dengan guncangan, dengan ketakutan, hingga mereka saking khawatirnya, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah. Gitu teman-teman. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pebisnis mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, pasti di situ akan muncul ide, kreativitas, dan juga wawasan kita akan bertambah untuk menghadapi era globalisasi yang seperti ini. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Saya sering menyimak. Seumpama nih, di sosmed ada keluar satu handphone, bukanlah gambar lah, gambar, semuanya gambar bolpen aja lah, gambar bolpen. Keluar gambar bolpen, ya kan, bolpen. Si A ngeluarin gambar bolpen. Kemudian betapa banyak teman-teman kita yang copy paste. Betul? Betul? Kenapa? Emang nggak boleh Pak Ustadz? Itu kan halal. Boleh, kita nggak melarang. Tapi sebagai seorang pebisnis, kenapa kita nggak membuat yang lebih dari kepada membuat bolpen lagi? Pak Ustadz, kalau hasil kita nanti diambil, nggak masalah. Kita melatih ini loh teman-teman. Wawasan, kecerdikan, kecerdasan, kemudian kreativitas kita. Apalagi kalau saya lihat di FB, satu ngeluarin gitu ya, seumpama gambar Red Coffee. Nah, saya ambil contoh. Saya juga punya, ada masih 3. Ini masih 3 bungkus teman-teman. 3 bungkus ini buat 2 malam balik. Nah, ketika teman-teman ada foto seperti ini, terus di foto jebret ditulisi menjaga stamina, gitu kan? Bukankah kita sering copy paste kemudian kita share? Saya yakin setelah mendengarkan ini semua, teman-teman akan berbeda. Kalau dia di depan, saya gambar yang di samping. Seperti ini, gambar yang di samping. Loh, kok nggak ada mereknya? Orang akan bertanya. Kok kopi nggak ada mereknya? Ada. Mereknya ada. Gitu kan? Orang membuat penasaran. Kenapa kita tidak pernah melakukan hal yang seperti itu? Sehingga orang membuat tanda tanya. Gitu. Kan nggak pernah juga orang ngambil gambar yang begini. Itu bungkus apa? Teman-teman coba tebak. Ini bungkus apa? Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu? Kita selalu mengedepankan ini. Oh iya, Red Coffee. Copy paste. Pasang sini, pasang sini, pasang sini. Kreativitas kita mandul, teman-teman. Dan seorang pebisnis yang handal dituntut untuk melatih ini. Bagaimana Kanjeng Nabi? Gitu kan? Bagaimana Kanjeng Nabi? Ayo, kita produktif, kita kreatif. Asyha itu belum ada loh. Aduh, punya saya ada di bawah. Asyha itu belum ada. Semuanya foto dengan bungkusnya. Belum pernah saya lihat. Pernah saya melakukan sekali. Saya ambil, tak. Pipetnya itu saya foto, cepet. Ini gambar apa? Artinya teman-teman, kita mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Dan itu modal untuk sukses. Lama-lama pola pikir kita terlatih. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak Yasrib itu tidak dirubah namanya Madinah oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Nggak masalah. Akan tetap menjadi kota Nabi. Tetapi satu momentum karena kecerdasan,
kepiawaian Nabi Muhammad SAW dalam mengolah itu semua, itu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu. Itu teman-teman. Jadi di samping itu juga teman-teman, kalau kita sudah melakukan sesuatu, jangan lupa evaluasi diri. Nah, evaluasi. Teman-teman, hari ini sudah syiar. Ya Allah, cepet banget Pak Molan, jam 9. Jadi, selalulah setiap malam kita berevaluasi. Maka, alhamdulillah di Arbina Reka, Arbina Daily itu ada semacam yang namanya muhasabah. Muhasabah itu kan evaluasi. Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sakingnya Allah itu menjaga teman-teman pengen sukses, ayat ini diapit oleh 2 takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diapit sama takwa. Kenapa? Sukses teman-teman itu biar diapit oleh dengan takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sudah seharusnya evaluasi dirimu apa yang sudah kau kerjakan untuk nanti hari berikutnya. Bukankah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin? Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Terus yang ingin saya sampaikan lagi teman-teman sekalian dirahmati Allah, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang selama bisnis tidak pernah beliau membohongi orang lain. Mulut beliau ini terjaga. Yuk kita latih. Gitu. Kita latih. Komen yang baik-baik. Kenapa? Akhlakul karimah itu menjadi peranan penting. Gitu. Kalau seandainya teman-teman perpaduan antara ini hati, kemudian tingkah laku, kemudian ucapan itu harus bersinergi. Loh Pak Ustadz, sama-sama bisnis rekapi. Sama-sama bisnisnya rekapi. Ya sama, bisnis sama. Tapi jalannya beda. Maksudnya gimana? Saya jual rekapi. Saya kasih sama, ada orang beli. Kemudian saya kasih dengan saya bungkus. Saya pack, saya kasihkan kepada orang, saya antar sendiri. Walaupun secara strata sosial sebetulnya tinggian kita. Tapi kita merendahkan diri. Kita kasih kepada mereka. Kita iringi dengan doa-doa. Berbeda dengan ada orang beli, pembantu kita suruh ngasih. Apa kata orang? Ya, kita beli, yang suruh ngantar pembantu. Besok kita nggak datang lagi. Atau, sepele nih teman-teman. Beli red coffee dikirim. Gitu kan? Bikinlah surprise. Bungkus, taruh kertas, doain, kata-kata, terima kasih. Beda loh sama di WA. Kita kadang nggak pernah terfikir dengan hal-hal yang sepele yang kemudian akan merubah ini kita semua. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana sih beliau itu bisa sampai didengar oleh Sayyidah Khadijah bahwa di Mekah ini ada seorang pemuda yang al-amin yang bisa dipercaya. Dari mana? Dari mana Sayyidah Khadijah tahu? Dari omongan orang-orang. Dari mana orang-orang itu tahu bahwa Muhammad itu al-amin? Ya dari perilakunya. Dari mana mereka dari perilakunya? Karena Rasulullah Muhammad SAW selalu eksis di dalam kehidupan beliau. Gotong royong datang, renovasi Ka'bah datang, rapat perang datang, bahkan Nabi juga ikut perang. Eksis. Jangan hanya eksis di TikTok. Abang Kendang. Gitu. Jadi seperti itu. Mari kita coba kita buka inilah. Kepala batok kita ini dibuka. Gitu.
Jadi kita harus mempunyai satu sudut pandang yang berbeda, gitu kan. Kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita membeli satu barang, kenapa kita nggak berikan sesuatu yang apa yang dialami oleh orang itu? Contoh, ketika orang itu beli, dia lagi ada masalah di kantor. Nah, kalau dia cerita, sharing, ya kita kasih semangat. Kenapa sih kok rada burem? Ya lagi ada masalah di kantor, Mbak. Ya namanya hidup, ada masalah, wajar. Nanti kalau kamu udah lulus dari masalah itu, mesti pangkatmu naik, gajimu naik dan sebagainya. Wajar itu, Mbak, wajar. Udah serahin aja sama Allah, enak. Jangan malah timbun. Aduh lagi ada masalah. Lu kerja dari dulu isinya masalah. Repot teman-teman. Jadi kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Anda pengen sukses bisnis bersama baginda Nabi Muhammad SAW, ingat bahwa Nabi sukses dagangnya semata-mata bukan karena Nabi, bukan karena kekasih Allah, bukan karena Rasul. Ingat ya, karena Nabi diangkat umur 40 tahun, beliau sudah mulai dari umur 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW tadi ada visioner, ada kreatif. Pokoknya seorang pebisnis yang handal, yang pengen maju. Nah Pak Heri Suprayogi itu sering teleponan sama saya, Pak Ustadz gimana lagi ya? Ayo kita bikin ini, ayo gitu. Ada sinergitas yang sangat luar biasa. Di situ nanti akan membawa daya dukung juga yang sangat luar biasa, kreativitas. Carilah seorang pebisnis handal adalah mereka mempunyai sudut pandang yang lain daripada orang-orang yang biasanya. Mau coba? Ayo, mau coba aja begini, teman-teman. Besok ada gambar keluar di FB. Ayo, sekarang kita nggak mau copy paste lagi. Kita coba kreativitas kita sendiri. Gimana? Itu seminggu, 2 minggu, sel-sel yang ada di otak ini akan berkembang. Intelijensitas kita, kita akan meningkat. Sehingga nanti orang mengatakan, dia si A, cemen. Paling juga nanti, jangankan 1 miliar. 50 juta aja belum mungkin. Ayo, itu tantangan, teman-teman. Itu tantangan. Nabi digituin. Dan jangan patah semangat kalau memang diintimidasi, dicaci maki, dijelek-jelekan. Itu Nabi alamin semua. Kalau teman-teman diintimidasi oleh orang lain, mungkin masih mendingan. Ini saudara-saudaranya. Itu memang ada, teman-teman. Itu sudah masuk di dalam kamus. Karena gak mungkin Anda sukses tanpa diomongin oleh orang. Anda gak mungkin sukses ketika tidak dihujat oleh orang. Itu memang jalannya memang seperti itu. Lewatin aja, Bismillah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tujuan kita ibadah, kerjaan kita niatkan ibadah. Nabi ngalamin itu semua. Teman-teman belum ngalami kan dilempari batu seperti baginda Nabi Muhammad SAW, belum pernah kan? Itu. Maka to be strong, kudu kuat. Ya jangan melempem. Pak Ustadz saya kan sendiri Pak Ustadz. Mau sendiri, mau berdoa, ayo. Ud'uni astajib lakum. Berdoa sama Allah. Sehingga nanti hasilnya benar-benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Jadi itu dulu deh. Sudah jam 9. Saya udah ngomong 1 jam. Pak Haji Molan. Bu Haji Dian, itu dulu ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini untuk Budian dan Pak Yogi suaranya belum tersambung. Budian, Pak Yogi masih di mute. Ya. Oke. Alhamdulillah Ustadz luar biasa ilmunya di malam hari ini.
Kita sampai terbengong-bengong Bu Dian ya. Sampai Ini sesuatu Mana? sesuatu yang mungkin bisa dibilang nih selama ini nggak kepikiran gitu ya Bu Dian ya. Gimana Bu Dian? Gitu. Besok kita praktek kayaknya nih Pak Mulan ya, langsung menerapkan ilmu-ilmu yang Pak Ustadz Fauzi malam ini sampaikan pada kita semua. Ilmunya dahsyat, luar biasa, dan aplikatif. Tinggal praktek besok. Makasih banyak ya Pak Ustadz Fauzi Iksan. Ini rasanya nih apa ya, nggak puas ini. Tadi bahkan ada yang komentar masih sore ini untuk belajarnya belum malam. Karena ilmunya luar biasa, dan kita juga tadi bahkan melihat bahwa juga ada Pak Rusdi yang berkali-kali berkomentar bahwa ilmunya top banget Ustadz nih. Saya seperti ini ngelirik ini tulisannya Pak Rusdi yang tadi saya sempat baca, kalau belum diomel-omelin itu artinya belum sukses. Benar. Pak Yogi, gimana Pak Yogi nih, belum memberikan ininya tadi tentang apa yang sudah disampaikan di Pak Yogi? Luar biasa, nggak nyangka beliau benar-benar yang dibilang tadi itu Pak, visioner, kreatif, produktif, energi, pokoknya luar biasa deh. Jadi saya nggak malam ini kayaknya takjub deh. Mungkin saya rasa teman-teman juga seperti itu ya, banyak para mitra Armina Daily melihat tontonan ini, menyaksikan ini luar biasa. Jadi terbuka, oh ternyata selama ini kita hanya copy paste, insya Allah lebih kreatif lagi, lebih visioner lagi, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Fauzi Iksan, luar biasa malam ini bisa mungkin membuka wawasan kita ya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Terus yang ini tempatnya keren banget nih. Kayaknya harus bocor ini tempatnya, keren banget tuh. Tuh ini bener-bener studio ini Mas ini. Tuh. Yang bikin keren yang ini. Iya, baik. Ustadz Fauzi Iksan, Pak Yogi Budian, dan Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini masih terus bersama dengan kami. Dan Bapak Ibu mungkin di kesempatan kali ini yang apa ya, ilmu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Fauzi Iksan ini dulu mungkin ya, karena Budian, Pak Yogi, Pak Ustadz Fauzi juga ini yang penting prakteknya dulu kan, betul nggak ya? Jangan kebanyakan kita belajar tapi nggak dipraktekin, nanti akan jadi percuma. Makanya cukup sampai di sini dulu, yang penting adalah dipraktekin dulu nih. Begitu ya Ustadz Fauzi, kira-kira. Pak Molan, tapi luar biasa Pak Molan, sebentar. Kalau kita PCA-nya beliau ini langsung punya sendiri nih, yaitu possibility, creativity, action. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Kita jadi kontak nih Pak. Gimana Pak? Jadi saya mengikuti dari hanya sosial media Pak Hedi Yogi, Budian, Pak Molan beserta Ibu sama teman-teman Dio itu bagaimana kita bisa memberikan satu andil dari sudut pandang yang lain, karena jalan yang sudah ditempuh oleh orang, kalau dia nempuh jalan itu, hanya ada satu cara untuk kita bisa melewati, yaitu nyelip. Gitu kan? Yeah. Kalau dia nyelip, dia akan hitung-hitung. Waduh, dia ketahuan nih jaraknya. Wah, udah 1 kilo nih jaraknya, udah 1/2 kilo nih. Tapi kalau kita cari sudut pandang yang lain, energisitas yang lain, kemudian visi yang lain, dengan cara action yang lain, orang nggak nyadar. Tapi begitu mereka nyadar, wow, kita sudah berdiri di panggung kesuksesan dan panggung kehormatan yang sungguh sangat luar biasa. Orang yang selama ini mohon maaf mengatakan begini, mereka akan menjadi begini. Terima kasih. Amin ya Allah. Begitu. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, tadi saya hanya menyelaraskan. Saya ikut Pak Yogi itu orang hebat, guru saya juga. Wah, enggak, Masya Allah. Beliau pakai cerita ajak, benar, pakai cerita ajak. Cuma saya nambahin saja PCA-nya beliau secara dari bahasa Inggris, possibility. Ketika Pak dari Hizib Parwi mengatakan 9 bulan umroh, gitu Pak Yogi ya? Iya, betul.
nggak mungkin. Ketika Anda menyatakan tidak mungkin, satu batu hitam itu sudah nempel di dalam hati kita. Dan siapa yang bisa menghancurkan? Bukan Pak Heri Suprayogi, bukan Bu Dian, bukan Pak Molan, bukan Bu Molan, bukan Pak Rusdi, bukan Pak Richard Mujakar, bukan Bu Daguri, tapi yang bisa menghancurkan adalah dirimu sendiri. Gitu. Maka saya sampaikan possibility. Oh iya, target 5 bulan saya mendapatkan 500 juta. Bisa. Amin. Amin. Gitu. Possibility. Ketika orang Arab mengatakan, nggak mungkin Muhammad anak kemarin sore akan menguasai Mekah. Dengan berdarah-darah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sampai diusir dari Mekah. Harus hijrah ke Habasyah. Nabi itu mengungsikan anak buahnya, mengungsikan kaum muslim ketika itu sampai ke India, ke Ethiopia, ke Habasyah. Jadi hijrah pertama kan teman-teman kan jarang tahu kan, hijrah pertama itu ke Habasyah yang sekarang Ethiopia. Tuh, seorang pemimpin. Kemudian hijrah yang kedua ke Madinah, beliau ikut. Diusir dari kampung halaman sendiri, diusir dari tanah kelahiran sendiri. Tapi begitu balik, wow, mereka takjubnya luar biasa. Ini Allah Akbar. Masya Allah, luar biasa. Wah, Haji Heri Suprayogi. Aduh, subhanallah. Pokoknya kalau sama Pak Ustadz kita, Masya Allah, pokoknya selalu dapat yang baru-baru deh pokoknya. Iya. Yang ngajarin kemudian. Gitu. Kalau kita sih pengennya kalau ngobrol belajar sama Ustadz Fauzi Ihsan ini pengennya nggak ada berhentinya ya, pengennya belajar terus. Nanti Pak Ustadz yang lemes lama-lama kalau ngomong terus ya. Yang penting kita extend dulu dah. Betul, Pak Ustadz. Betul, mari kita praktekkan sedikit-sedikit dan teman-teman yang terakhir mungkin sebelum di closing ya, kemanapun diri kita, sertakan Allah dalam setiap langkah dan setiap kita mengambil keputusan. Kalau begini, Allah ridho nggak ya? Kalau seperti ini, Allah ridho nggak ya? Sehingga itu akan mengontrol mulut kita, akan mengontrol tangan kita, kaki kita, hati kita, semuanya akan menjadi bisa terkontrol. Kenapa? Karena Allah ikut campur. Dan ikutkan Allah dalam setiap urusan kita. Orang lain nggak ikut campur nggak apa-apa, tapi Allah harus selalu ikut campur dalam setiap urusan usaha dan bisnis kita semua. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Amin, amin. Allah. Terima kasih. Itu dengerin dari Ustadz Fauzi Ihsan itu, ini makin nambah. Bismillah, jalan ke depannya. Memang ini mulai malam hari ini wajib untuk kita praktekkan ya, kemudian Pak Yogi ya. Iya, betul. Banget. Kita harus praktekin, kita buktikan bahwa insya Allah kita semua bisa sukses, Pak Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bantu lahir batin, saya doa lahir batin, mudah-mudahan teman-teman beliau. Amin ya Allah. Yang diinginkan dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin. Seluruh mitra Armin Adeli Pak di Indonesia. Amin. Baik. Pak Ustadz, sebelum kita tutup acaranya bersama, mohon Pak Ustadz bisa membacakan doanya. Mungkin Pak Ustadz, teman-teman mungkin sudah banyak yang kangen banget mendengarkan doa dari Pak Ustadz Fauzi Ihsan. Bagaimana Pak Ustadz? Aduh, iya. Kalau yang ngusulin Pak Haji Molan, tapi di jadwal acara sebetulnya nggak ada doa kan? Tapi karena yang meminta wajib Pak Ustadz yang doa nih. Guru-guru kita semua, orang-orang mulia, insya Allah orang-orang baik, yang saya banyak dibantu oleh beliau-beliau tersebut, maka kita tutup dengan doa teman-teman. Dan ini mumpung ini malam tarwiyah ini ya. Betul. Tarwiyah ini bulan Zulhijjah, mendekati Arafah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan, semuanya dikabulkan, keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doa bersama-sama. Kita awali dengan membaca surat Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Teman-teman, mari semua tangannya diangkat. Kita bermunajat dengan bersungguh-sungguh. Haram hukumnya apabila kita berdoa, kita tidak sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkau lihat kami ya Allah, yang pada malam hari ini kami bermunajat, berdoa, memohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kepasrahan kami ya Rabb. Engkau lihat kami ya Allah, yang hanya kepadamu kami ini memang hanya minta pertolongan dan beribadah kepadamu, sujud kepadamu. Ya Rabb, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk selalu istiqomah di jalanmu, untuk selalu dekat dengan Engkau. Ya Rabb, jangan kau tinggalkan kami ini walau hanya sedetik ya Allah. Jangan pernah kau tinggalkan kami walau hanya selangkah, walau hanya semenit, walau hanya sedetik. Peluk kami ini dengan cinta dan kasih sayang. Peluk kami dengan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ridhoi apa yang kami usahakan, ridhoi apa yang menjadi usaha kami. Ya Allah, setahun ini, beberapa bulan terakhir ini, sulit keadaan yang ada pada diri kami. Sulit kehidupan kami. Orang-orang tercinta meninggalkan kami karena mereka Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Anak-anak kami, suami kami juga sudah tidak bekerja karena keadaan pandemi COVID-19. Anak kami juga di rumah, belajar dari rumah. Ibu kami penghasilannya juga berkurang ya Allah. Maka kalau bukan kepadamu, lalu kepada siapa lagi kami ini meminta ya Rabb. Ya Allah, sulit ya Allah keadaan ini. Maka berkahi kami, ridhoi kami. Bisnis kami ini, usaha kami ini, dagang kami dengan ya Allah. Kirimkan hamba-hambamu yang berbaik hati, yang berhati mulia. Mereka yang menjadi kekasihmu di dunia ini, hadirkan buat kami ya Allah. Ya Rabb, sedih kami ya Allah ketika memandang wajah anak-anak kami ketika tertidur, ketika memandang wajah anak-anak kami terlelap pulas. Kami merasa bersalah kepada mereka. Kami bersalah kepada mereka. Entah sudah berapa banyak makanan yang haram masuk ke dalam tubuh mereka gara-gara kami. Jaga anak-anak kami ya Allah. Kami ikhlas memberi apa saja. Kami ikhlas. Asal anak-anak kami bahagia. Asal anak-anak kami menjadi orang yang soleh, yang mampu memberikan surga terbaik buat kami sebagai orang tuanya. Ya Allah, cintai anak-anak kami ya Allah. Cintai anak-anak kami ya Allah. Cintai anak-anak kami ya Allah. Berikan keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang kau sinari dengan cahaya Al-Quran. Rumah tangga yang kau jaga dengan jutaan malaikat-Mu. Rumah yang kau berikan petunjuk dengan Al-Quran. Rumah sebagai tempat terkabulnya segala doa, hajat, impian, harapan buat kami ya Rabb. Jadikan kami ini orang yang kaya lahir batin. Jadikan kami ini orang yang kaya lahir batin. Bukan untuk apa-apa ya Allah.
Biarlah kami berjuang di jalan-Mu untuk membantu orang-orang dan saudara-saudara kami. Kalau bukan karena Engkau, lalu kepada siapa kami ini memohon pertolongan, ya Allah? Dalam keadaan era pandemi COVID-19 seperti ini, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, banyak mereka yang kekurangan makan, banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Maka kuatkan kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang utuh. Kau berikan kekuatan, Kau jauhkan dari segala kekurangan. Ya Allah, di bisnis Armina Daily ini, berikan kekuatan kepada kami, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami adalah keteduhan, kenyamanan, dan memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat kami. Jadikan bisnis ini bisnis yang Kau ridhoi di dalam perjuangan dan sisa umur hidup kami, ya Allah. Ya Rabb, kami pengen haji, ya Allah. Kami pengen haji, ya Allah. Kami pengen haji, ya Allah. Di suasana bulan Zulhijjah seperti ini, ingin rasanya kami terbang kepada Arafah, menumpahkan semua air mata. Jujur kami kepadamu, ya Allah. Jujur kami sampaikan kepadamu, lebih banyak perbuatan jahat, maksiat, dan dosa yang lebih banyak dilakukan daripada kami harus bertakarub mendekatkan diri padamu. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ini sisa umur yang berkah, yang barokah. Jadikan sisa umur kami ini umur yang berguna, bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Muliakan guru-guru kami. Muliakan sahabat-sahabat kami ini, ya Allah. Ya Rabb, muliakan, sehatkan guru kami bersama Bapak Haji Heri Suprayogi serta Ibu Dian. Muliakan mereka, berikan mereka kekuatan untuk membimbing kami, agar kami bisa dapat sukses sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Bapak Haji Maulan beserta Ibu, Kau berikan kesehatan, ya Allah, agar beliau menemani kami dalam belajar online seperti ini. Jangan berikan sakit kepada saudara-saudara kami, pensiar Baitullah, orang-orang yang bisnis di Armina Daily, wabil khusus teman-teman di Armina Daily, Dio sehatkan mereka semua, ya Allah. Kalau mereka hari ini punya hutang, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang luas, agar mereka terhindar dari hutang piutang mereka. Bagi mereka yang sudah mendaftar haji, ya Allah, berikan luasnya rezeki agar mereka mampu untuk melunasinya. Bagi saudara kami ada yang sakit, sembuhkan Allah, sembuhkan. Belum yang mempunyai jodoh, Kau berikan jodoh solih-solihah. Bagi mereka yang belum mempunyai keturunan, Kau berikan keturunan yang solih-solihah, ya Allah. Ya Rabb, tiada kekuatan kecuali dari Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, salam kami, titip salam kami, titip salam sayang kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangen kami, ya Allah. Kangen kami, ya Allah. Kangen kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kangen kami, ya Allah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tersenyumlah bangga malam ini. Sekian ratus, sekian ribu orang ingin mengikuti jalan suksesmu dengan akhlakmu, dengan pribadimu, dengan caramu. Maka ridho, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah kami yang ingin mencium tanganmu, yang ingin memeluk tubuh wangimu, yang ingin memeluk erat tubuhmu, ya Rasulullah. Ya Allah, salam sayang kami, salam rindu kami, salam
cinta kami untuk baginda Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Kalau ada orang yang menghina kami, kalau ada orang yang mencaci maki kami, kalau ada orang yang memfitnah kami, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kami ikhlas ridho, kami maafkan mereka dan berikan petunjuk agar mereka kembali ke jalan-Mu Allah. Amin. Ikhlas kami ya Allah, ikhlas kami ya Allah, ikhlas kami ya Allah. Ya Rob, wabil khusus kepada Persyiar Baitullah, kepada saudara-saudara kami yang ingin melaksanakan bisnis di Armina Daily sesuai dengan sunnah Nabi-Mu ya Rob. Wabil khusus Armina Daily Dio ya Allah, angkat derajat mereka, angkat derajat mereka semua. Jangan kau jatuhkan, jangan pula kau hinakan mereka ya Allah. Sadar kami ya Allah, sholat kami banyak yang hilang, hari kami banyak terlewati tanpa pernah membaca Al-Quran. Tapi tolong Allah, jangan hinakan kami. Hadirlah dalam setiap urusan kami, hadirlah dalam setiap putusan kami. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim ya Rabb. Jadikan pertemuan malam ini sebagai pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang menggugurkan dosa-dosa kami, pertemuan yang membuka pintu rahmat, pintu rezeki buat kami, pertemuan yang memantapkan persahabatan kami karena Engkau ya Allah, pertemuan yang akan membawa kami ke surga-Mu bersama-sama ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi dan pertemuan yang akan meringankan siksa kami dunia dan akhirat ya Allah ya Rabb. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang menjadikan doa-doa kami terkabul, doa-doa kami diijabah, harapan kami terpenuhi dan keinginan kami semua bisa terpenuhi ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Rabb. Di penghujung doa kami hanya ingin meminta kepadamu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itu ya Allah. Percuma ya Allah amal kami banyak, percuma ya Allah kami umrah berkali-kali, percuma kami ya Allah haji berkali-kali. Jika kematian kami kau jadikan kematian yang su'ul khatimah, nauzubillah min zalik. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Ya Rob, berikan rezeki yang berkah, yang banyak, yang thayyib kepada saudara-saudara kami ini. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji Suprayo serta Ibu, Pak Haji Molan dan teman-teman semua para di Armina Daily Group Bio, ya Fauzi Ihsan, mohon maaf lahir batin apabila ada salah khilaf, semuanya tanpa disengaja. Kalau ada benarnya dari Allah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lebih berbahagia, yang insya Allah Allah lebih berkahi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menunjang kesuksesan, keberhasilan Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih. Kembalikan kepada Pak Haji Molan. Terima kasih, alhamdulillah. Matur nuwun sangat Ustaz Fauzi Ihsan atas ilmunya, atas doa bersamanya. Insya Allah malam hari ini sangat luar biasa bagi kami semua. Saya pribadi merasakan sesuatu hal yang berbeda pada malam hari ini, seperti ada suatu guidance baru, arah baru ketika kami menjalankan usaha di Armina Daily. Kemudian Pak Ilgi, sebelum kita berpisah dengan Ustaz Fauzi Ihsan, ada yang boleh disampaikan?
Terima kasih Ya. banyak pada Pak Ustadz Fauzi Iksan, terima kasih banyak pada Direksi Armina Daily yang saat ini pun menyaksikan bersama kita live kita hari ini. Insya Allah ilmu-ilmu yang Pak Ustadz berikan sepanjang tadi dari jam 1 jaman kurang lebih, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami dan insya Allah kami siap praktekkan. Mohon doanya Ustadz, Bismillah kita bisa sukses berkah berjamaah bersama seluruh leader-leader Armina Daily khususnya adalah Dio Armina. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Fauzi Iksan atas semua waktu kesempatan yang bisa diberikan kepada kami. Terima kasih dan mohon maaf banyak kurang yang kami dalam memberikan yang terbaik kepada Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada Bunda Guril, Direktur Utama Armina Eka Perdana dan Komisaris Utama di Armina Daily, kemudian jajaran direksi Armina Daily yang telah menyaksikan acara ini, Pak CEO dari Armina Daily, Pak Haji Rizal Mustaka, terima kasih Pak, Bu Riani Rilanda, kemudian Pak Rusdi, terima kasih untuk support dan semuanya kepada kami, mitra-mitra Armina Daily, terima kasih semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan mancanegara, terima kasih kepada sahabat kami di Dio Armina dan kepada semua Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, terima kasih. Dan terakhir mohon maaf kami dalam siaran ini jika ada kekurangan yang kami lakukan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Molan dan Pak Molan dan Bu Mia, terima kasih juga menjadi host yang luar biasa pada malam. Terima kasih Pak Molan dan Bu Mia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ustadz Fauzi Iksan, sampai ketemu lagi, Pak Yogi dan juga sampai ketemu lagi, dan Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita sudah sampai ke penghujung acara. Insya Allah berkah untuk semuanya, ilmu bermanfaat, dan satu yang harus kita ingat bahwa ilmu baru bermanfaat ketika kita actionkan, kita praktekkan. Maka malam hari ini begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, saatnya detik ini juga kita actionkan semua ilmu yang kita dapat. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan live pada malam hari ini. Insya Allah semuanya berkah, semuanya kita bisa bertemu lagi. Yang insya Allah nanti dari grup Dio di fanpage yang sama, kita di hari Minggu jam 13.00 kita ada seminar The Miracle of Rezeki. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin menghadirkan calon-calon mitranya, Bapak Ibu bisa nonton live kita di halaman yang sama, di fanpage yang sama, di fanpage Armina Daily Dio ini, yaitu jam 13.00. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Kemudian terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.